Ya Rabbi bim. Ya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon seterusnya. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji sawulan bisa nang alim gak kondang ya. Orang kan kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soalnya keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sido kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saya jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa wasfiyah. Nah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi, illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Jadi namanya ini kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asli maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun ko masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Paham tenan ta? Dong nggih. Yes, mending nggih bandare ra karuan sing nggih. Mustafa nyambung pengal. Iki kasusno pelecehan itu. Ya ini pencemaran nama baik. Satu kasusno pengacara. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring sedina nganti saiki iku mimma wis setengah sayang perkara utia kang den gawe sapa Sulaiman. Jadi artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Bon niku titik saniki bahasan wa minal jinni lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin apa namanya ini jin? Jin niku lho apa ya? Enaknya di mana nih? Apa nak jin? Kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu? Apa jin apa? Oke, apa mana nih? Apa masuk? Apa jin apa? Apa gitu kan? Hah? Jin. Oh, iya ya jin. Tak terang loh ya, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minas sayatini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya kendar. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge di kolbu. Nah berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan nggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik.
Mohon rungokno ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemindahannya apa turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono. Mergo ora tau akad nekane wae apa nih setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak tau ya. Nah itu problem kita. Nah caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayak ini ngaji di bodonan yo setan. Atau agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lha iki ra ngenyal biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa? Kowe asu lho, sing darane asu nggih. Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih dajjal hadhil ummah. Jadi sih dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah, ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh, Rai ini Mustafa bahasa Arab ya, enggak Rai loh dasar, wajah kan? Barang yang ngarepmu jenenge, ya wajah. Mulane walikulli wijhatun wa mual dianggap barang yang ngarep. Ya jenenge wajah, mana depan jenenge muwajah, rai yo wajah, barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya. Lho boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus malah ini kalau Fauzi mau ya nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue
Ya itu mana. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena nggak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Nah, disebut falamma janna alaihil lailu, karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah, dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen, itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe Jegatan tapi ada lagomo ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol lagomo ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikanjeng Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa, Mat? Nah Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li cek sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Iku setan, iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing badan agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak ada jawabannya, kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh untuk rembukan, jadi sing senang, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas itu rembukan bareng-bareng, gue bingung yuk, bener di, bener di. Lari waktu omongan iso diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum kok digoda ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasa mansuh. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasa mansuh. Ben kira sejarah ya mereka mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Dari pote agama itu sing khusyuk ra iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini: ingkido muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tua jadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang.
Terus suatu saat orang didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga Nasa Mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan, karena kalau kamu nganggap Nasa Mansuh itu begini. Nasa Mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik, napa? Dibolak-balik. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah mu'taridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan Nasa Mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat Nasa Mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah evaluasi? Allah sudah bersoning azali, nak kita akan mengalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajarnya Nasa Mansuh angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso, kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sediko modal lho apa. Barang ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis Nasa? Cilik ya normalnya cilik digandeng, bareng setua buarno corokno setua kok jowo gandeng. Itu Nasa Mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis Nasa Mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, Nasa Mansuh jarine Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alih. Jadi walhasil mohon global ini malah. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan, nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, ya jenis dengan auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo setan. Ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jadi sehabitat atau gak? Saken gak? Kromosomnya bodoh gak? Tidak mikir, wah dia ini waduh bijak wiridan, sofa yo seneng. Bijak wiridan, membus warga seneng. Gak mikir mau ada pokoknya. Apa mas? Jin be setan itu sehabitat gak? Jorok gini bodoh gak? Kau kalau nak benteng. Gak misalnya jin Aladin, ambil iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya sini terkenal loh, sini TV loh. Oh, setan sing iblis. Iblis setan tuh mas. Kau orang nak iblis? Ceritanya. Ya sepakat ya. Jadi nggak bensaman konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati
wanas mohon terus lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya ora ono Kang kula nu apian tenan saya sampean ra bakat lah tak ulang iki mestine mulang calon mufassir ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa mufassir soalnya keren kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir teng sido kiri gak ada calon rata-rata nggih maca kitab saged nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to bodan-bodoni wae kula niku ya jin apa berarti saiki jin itu bisa jin nama identitas bisa nama apa wasfiyah lah yang nama wasfiyah itu yang di surat kahfi illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi dadi namane nih kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok mergo asimane jin barang sing ora ketok mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba wong edan jenenge majnun mergo masturul akli bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok paham ya paham tenan dong nggih nggih mending nggih banter ra karuan nggih Mustafa nyambung pengang iki kasusno pelecehan itu ya ini pencemaran nama baik bisa dikasusno pengacara banyak bisa dikasusno ya perbuatan tidak menyenangkan tapi ngacara nong soleh dosa gede ya menjara nong soleh dosa gede tak cilik dosa gede Mustafa soleh ngawur kaya sholat pun sewu bagi Mustafa pisan gajarannya ada Mustafa pisan wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong yak malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman dijeli gelem kerja nak ditunggoni dadi Sulaiman niku nak pokoke jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho aja ning Sulaiman awas kena ngono-ngono mangkel ono darane jare sabak iku ono sapa Bilqis iku boko terus Sulaiman itu Sulaiman berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman kok pasak-pasak Sulaiman anak turunan Nabi Sulaiman asuga sembrono wong iku nganggur wong nganti ngono ya Allah ya kula riyen tuku bukune kok kakan wong takok kan wong takok akhirnya duwe bukune bareng delok apa ngamuk ya wong mereka ora ngamuk cek nemene ya Allah dunya berarti nak ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono sing ono Nabi sinten Sulaiman berarti sampai wong ning di ono sapa ya terus Bilqis iki ratu pokok subhanallah ngono nganggur nganti ngono ojo geman kok percaya ngono sembrono ora oleh kan Nabi Sulaiman itu wong Palestina bapaknya jenenge Daud aku ora yakin wong Palestina wis aneh-aneh nek jare kancaku ini kok kula di kanca cah fikih cangkeme elek kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman aku butuh masa Nabi seneng pornografi jare karyane kan ning ndi belum saya percaya Kang sembrono itu jelas orang masih versi sejarah Jawa yang menentang itu lah ibu bangsa aneh-aneh tapi dunia wis nggone wong aneh dadi ben ngono tapi coba percaya kok yakin Nabi Sulaiman nanti Palestina Nabi Dawud ya wong kono lah pokoke bangsa wong Palestina wong-wong yo ganteng rada pesek yo pokoke ketara lah ngono kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa berarti Nabi pas Isra Mi'raj berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman kowe rido ra sapa sing ngaji aku kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kan sembrono kowe ya efeknya udah didi yo sembrono maksudnya ngelamun cocok nemen-nemen